Di video ini saya akan bahas tentang studi kasus bagaimana kita menggunakan WhatsApp untuk marketing buat kalian para agent properti. Jadi saya akan bahas frameworknya secara keseluruhan supaya teman-teman bisa memaksimalkan WhatsApp bukan hanya sebagai fitur ngechat biasa ya, tapi bisa juga sebagai fitur broadcast dan juga fitur CS AI teman-teman ya. Kita akan bahas secara detail. Tolong disimak sampai selesai karena ini penting sekali buat kalian para agent properti. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau teman-teman yang sekarang ini sebagai agent properti, baik itu teman-teman main di properti secondary ataupun primary ya, properti baru, teman-teman bisa menggunakan framework ini teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman tuh harus punya yang pasti ya, teman-teman punya database ya. Dan kalau di industri properti biasanya teman-teman ini kan mainnya pakai iklan di ini ya, website yang dia fokus di iklan rumah seperti rumah.com gitu ya. Teman-teman kan pasti iklan di sana ya, ada yang langganan 1 tahun berapa gitu ya, yang nanti teman-teman berharap ya dari sana dapat chat masuk menanyakan listing teman-teman yang diiklankan di sana ya. Ada rumah 123 rumah.com gitu ya, teman-teman kan pasti pasang iklan tuh di sana kalau mau cepet dapat buyer. Nah, yang pertama udah pasti teman-teman dapat database-nya dari mana? Dari sana nih ya teman-teman ya, dari orang yang ngechat teman-teman nih database-nya. Yang pertama, teman-teman bisa dapat database dari iklan yang dipasang ya, atau teman-teman bisa juga dapat dari walk-in ke kantor. Jadi ada orang yang datang ke kantor teman-teman nih, jadi teman-teman dapat kontaknya orang tersebut yang kebetulan lagi nyari rumah. Atau kalau teman-teman main primary, biasanya ya waktu ini ya lihat unit contoh gitu ya, waktu pameran atau lihat unit contoh ya, atau saat pameran, teman-teman kan pasti dapat tuh kontaknya calon prospek teman-teman ya yang berminat dengan listing rumah yang teman-teman pasarkan ya. Nah, ini database ini sebaiknya teman-teman kumpulin dan dirapikan, terutama nomor WhatsApp-nya teman-teman ya, nomor WhatsApp-nya, nama dan nomor WhatsApp. Kemudian kalau teman-teman pengen lebih dari ini, database-nya lebih banyak dari ini, teman-teman bisa menggunakan cara scraping teman-teman ya. Ini cara ini kayaknya jarang banget dipakai sama agent properti nih, scraping database ya. Memang ini ya dapat database-nya mungkin agak secara general, tapi paling tidak teman-teman itu bisa mempromosikan rumah atau properti teman-teman yang mau dipasarkan ke orang-orang yang mungkin mereka tuh punya penghasilan yang cukup ya, terus juga punya kapasitas untuk membeli. Dan scraping datanya ini kalau saya sarankan teman-teman bisa menggunakan scrap data di LinkedIn ya teman-teman ya, LinkedIn. Nah, ini saya ajarkan di kelas saya di Lead Master AI. Jadi kalau teman-teman masuk ke LinkedIn itu nanti kan ada tuh nama-nama orangnya, usernya sampai posisinya ya, posisinya apa, terus ada nomor WhatsApp-nya kadang-kadang di sana teman-teman. Jadi teman-teman bisa scrap datanya itu, gitu ya. Nah, ini scrap yang bisa teman-teman lakukan untuk mencari penambahan database kontak. Jadi untuk mempromosikan propertinya teman-teman nih, nggak cuma dari pasang iklan aja. Ya kalau dari pasang iklan ini kadang-kadang ya kita costnya juga gede ya, 1 tahun tuh ada yang di atas 1 juta ya untuk pasang iklan di rumah.com atau rumah 123 ya. Kemudian walk-in ya kita nggak bisa tahu berapanya, kecuali kalau pas ada unit contoh dan pameran ini mungkin lumayan ya teman-teman ya. Nah, scrap data ini memang teman-teman harus filter, jadi
usahakan teman-teman cari calon buyer yang memang punya kapasitas membeli ya. Dan di LinkedIn itu rata-rata kan orang pekerja kantoran ya, itu teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman ya, teman-teman tuh harus punya sistem broadcast WhatsApp untuk promosi, atau ya tujuannya berinteraksi ya dengan calon prospekan teman-teman ya. Broadcast WhatsApp ya, jadi nggak cuma Jabri satu-satu, capek teman-teman ya kalau Jabri satu-satu. Jadi teman-teman coba bikin ini fitur broadcast WhatsApp yang WA yang bisa untuk broadcast WhatsApp ya teman-teman ya, broadcast WhatsApp dari database. Kemudian sudah punya database-nya, kita broadcast ya, broadcast. Ini teman-teman harus punya toolsnya ya teman-teman ya. Jadi toolsnya, kemudian juga cara broadcastnya itu mungkin teman-teman harus menggunakan pola copywriting ya, kalimat yang itu bertanya juga, itu bertanya ya. Jadi harus memancing pertanyaan dan interaksi ya. Jadi jangan hanya broadcast tentang misalnya promanya, fotonya segala macam, jangan, harganya atau kayak flyer gitu jangan. Tapi ajak mereka untuk visit gitu. Apakah bersedia untuk, apakah Bapak berkenan, apakah pengen lihat Pak rumah contohnya, misalnya kayak gitu ya. Apakah mau lihat Kak rumah contohnya mumpung masih ada unit tersisa, nah, gitu. Ditanya agar dia mau interaksi gitu ya. Selain promonya, kemudian terakhir itu copywritingnya harus ada pertanyaan. Mau diajak untuk lihat show unit bisa ya, atau mau saya kasih detail harganya bisa juga. Mau kasih detail cicilannya bisa juga ya, seperti itu teman-teman. Jadi ada interaksinya supaya kita broadcast itu nggak cuma broadcast promosi doang, karena kalau promosi doang itu orang biasanya nggak akan respon teman-teman, balas habis itu ya baca, habis itu nggak akan respon ya. Di sini teman-teman pakai sistem broadcast otomatis dengan pola copywriting yang bertanya, yang memancing interaksi. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga harus punya yang namanya, ini adalah sistem chat balas otomatis ya, balas otomatis teman-teman ya. Sistem chat balas otomatis. Jadi teman-teman harus punya ini supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman tidak capek broadcast kemudian membalasnya dengan manual semua teman-teman ya. Kalau manual semua nanti lama teman-teman. Sekarang ini udah zamannya AI ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa menggunakan sistem chat otomatis, chat AI teman-teman ya, chat AI. Jadi kita harus punya sistem seperti ini teman-teman. Buat teman-teman yang agent properti ya, misalnya kan dia bertanya biasanya banknya apa aja, misalnya ini kredit pakai bank apa aja, terus lokasi di mana, luasnya berapa. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini teman-teman bisa jawab menggunakan sistem chat balas otomatis dengan AI teman-teman ya. Bisa teman-teman ya, semua bisa didesain. Pertanyaan-pertanyaan basicnya ini bisa dimasukkan ke AI untuk dibalas otomatis. Nah, buat teman-teman nih yang di agent property yang pengen punya sistem kayak gini, itu teman-teman bisa menggunakan website yang namanya chatlo.ai.com teman-teman ya.
chatloai.com. Di sini teman-teman. Jadi balas otomatisnya pakai sistemnya di sini semua nanti. Bahkan ini bisa broadcast juga teman-teman ya. Di sini fiturnya ada broadcast juga ada. Nah, teman-teman kunjungi aja chatloai.com dan dapat coba gratis selama 7 hari teman-teman. Teman-teman bisa coba 7 hari gratis ya. Kunjungi ini chatloai.com dan nanti kalau misalnya teman-teman butuh bantuan untuk setting semua ini, tinggal WA saja, nanti saya akan bantu untuk settingkan sesuai dengan pola marketing teman-teman nih, dengan produknya apa, propertinya seperti apa, nanti kita sesuaikan supaya ketika teman-teman broadcast itu juga bisa dibalas otomatis dengan sistem yang sesuai produknya teman-teman gitu ya. Teman-teman kunjungi ke sini ya, chatloai.com. Saya cantumkan di link di deskripsi di bawah ini. Oke, saya rasa itu teman-teman untuk penjelasan tentang bagaimana framework buat teman-teman di agent property untuk memanfaatkan WhatsApp marketing secara maksimal dengan pola broadcast dan pola chatbot membalas secara otomatis. Oke, terima kasih semua.